Halo sahabat TV Rensegen, selamat datang kembali di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar sebuah artikel dan mengulasnya. Ternyata ini berasal dari website Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ya, BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nih. Dengan tajuk seperti ini Bapak Ibu, pensiun bulanan PNS akan diganti pesangon. Wah, kira ini menarik sekali ya bagi kita, baik itu calon pegawai negeri sipil aktif, atau pensiunan yang sudah pensiun ya. Ini cukup menarik apabila kita kaji pensiunan bulanan PNS akan diganti pesangon ya. Ini mungkin disuarakan bukan tanpa alasan ya. Mungkin karena diperhitungkan akan selalu membebani keuangan negara setiap bulan, setiap tahun sampai ke depannya. Mungkin ini suatu langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ya. Nah, saya akan membuka kolom komentar bagi Bapak Ibu. Kira-kira setuju nggak nih apabila pensiun bulanan PNS akan diganti pesangon ini ya? Silahkan berikan tanggapan Bapak Ibu di kolom komentar. Setuju? Nggak setuju? Kan banyak versi. Ada yang suka pesangon untuk ya kalau misalkan cair dalam jumlah yang cukup besar akan dijadikan usaha ya. Kemudian ada juga yang nggak setuju, mungkin kontra ini, karena lebih baik dia menerima setiap bulan pasti ya, tanpa harus mengkhawatirkan sesuatu dan lain hal apabila uang tersebut gagal menjadi diinvestasikan sebagai usaha ya. Nah, jadi saya buka kolom komentar, berikan komentar Bapak Ibu, kira-kira banyak setuju apa enggak nih jika pensiun bulanan PNS akan diganti pesangon. Mari kita bongkar isi beritanya ya, seperti apa. Pemerintah berencana mengubah formulasi pemberian penghargaan kepada para pensiunan pegawai negeri sipil. Rencananya mereka tidak lagi menerima uang pensiun bulanan seperti saat ini. Sebagai gantinya, para pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon. Nah, ini simak sampai habis ya. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan ketika itu Taufik Effendi mengatakan jumlah pensiunan PNS saat itu ya, saat artikel ini dipublis, sekitar 4 juta orang ya. Dia mengatakan tiap bulan pemerintah harus mengeluarkan sedikitnya 5 triliun ketika itu ya untuk membayar dana pensiun PNS. Apalagi jumlah PNS yang pensiun setiap tahunnya juga semakin bertambah ya. Sampai tahun 2011 lalu, jumlah pensiunan PNS diperkirakan mencapai 5 juta orang. 2011 itu 5 juta orang ya. Berarti beban negara ketika itu 6 triliun sebulan. Satu bulan ya Bapak Ibu, 6 triliun. Jelas sekali berat bagi negara. Taufik Effendi, Menpan RB ketika itu ya. Dalam acara pisah sambut Rektor Universitas di Ponegoro di gedung Profesor Sudarto SA Kampus Undip Tembalang Semarang lalu ya, Menpan menjelaskan dengan perubahan sistem pemberian pensiun tersebut diharapkan para pensiunan itu happy. Jadi beliau berpikir supaya Bapak Ibu pensiun itu gembira, happy karena memperoleh modal untuk usaha. Nah itu harapannya ketika mendapatkan pesangon bisa menjadi modal usaha ya. Misalnya orang yang dapat pensiun 700.000 sebulan, kenapa tidak kita kasih saja misalkan 50 juta ya. Jadi diberikan pesangon 50 juta, lumayan ini bisa buka usaha ini dan itu ya. Uang pesangon itu bisa dijadikan modal dagang atau usaha lainnya, terang Bapak Menpan RB ketika itu ya. Rencana penghilangan sistem pensiun bulanan ini sudah dibicarakan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi semenjak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, atau SBY ini ya.
dalam waktu dekat katanya juga berencana menyampaikan masalah tersebut secara formal kepada DPR. Nah, usulan ini pasti akan mendapatkan pro kontra yang seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya ya, saya buka kolom komentar ini seluas-luasnya. Bagi Bapak Ibu, berikan komentar Anda yang positif, baik itu kontra maupun pro. Jadi kita buka seluas-luasnya, mungkin mudah-mudahan pemerintah di pusat sana bisa memantau ya seperti apa tanggapan mereka, sehingga bisa dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan ke depannya. Ya biarkan saja, kata Bapak Presiden, yang penting bagaimana sekarang bisa duduk sama-sama membicarakan dengan tuntas agar beban pensiun kita bisa diatasi, ibunya. Jadi beban pensiun setiap bulannya besar bagi APBN, dan sementara kita menerima tergolong kecil ya. Oleh karena itu kita harus menemukan win-win solution atau solusi yang terbaik bagi APBN ataupun bagi kita sebagai penerima manfaat dari PT Taspen ya. Terkait pemberian pensiun bagi pejabat negara, Taufik mengatakan hal itu kurang adil dan akan menambah beban negara. Bagi pejabat negara, mantan bupati, mantan wali kota, mantan DPR ya kan, dikatakan kurang adil dan akan menambah beban negara. Jika pemberian pensiun untuk pejabat negara dilakukan seperti anggota DPR, negara akan menanggung hidupnya selama 50 sampai 70 tahun. Apalagi misalnya masa kerja DPR mungkin hanya 1 periode. Menpan mencontohkan, bila seorang anggota dewan mendapatkan pensiun 3 juta per bulan, negara harus menganggarkan dana sebesar 1,8 miliar untuk pensiunnya selama 50 tahun. Wah, ini luar biasa sekali. 1 orang loh ya, 1 orang. Bayangkan ketika setiap tahunnya bertambah, dikali lagi 5 tahun, kemudian dipilih lagi, ada lagi pejabat negara yang baru, belum lagi pensiun PNS ya kan. Ini bagaimana, semakin membongkar tanggungan kita kan. Begitu juga dengan DPR, nanti juga diberikan sekaligus saja ungkapnya. Selain menghapus sistem pembayaran pensiun bulanan, pemerintah juga akan mengurangi jumlah PNS secara alami demi efektivitas kerja. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ya, dengan moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun lebih. Diharapkan PNS yang aktif berkurang karena yang pensiun terus-menerus pensiun, sementara yang diterima tidak ada, bahkan minimal. Katakan saja, jumlah PNS hingga kini telah mencapai 3,7 juta orang. 3,7 juta orang ketika itu ya Bapak Ibu. Bayangkan, ketika semua orang ini sudah pensiun dan diganti oleh orang-orang baru, bagaimana jika terus dilanjutkan sistem pensiun bulanan ini? Seberapa besar negara harus membayar setiap bulannya untuk menanggung pensiunan PNS seperti kita? Anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini ketika itu ya mengaku tidak akan mempermasalahkan usulan pergantian pensiunan bulan PNS dengan pesangon tersebut. Jadi tidak masalah ya. Syaratnya rencana kebijakan tersebut mempunyai alasan dan target yang jelas. Alasan dan target yang jelas ya. Kita perlu memanggil Menpan untuk menjelaskan duduk persoalannya. Ungkapnya sebaliknya, anggota Komisi 2 DPR lain, Peri Mursidan Baldan, menilai kebijakan itu terlalu buru-buru dan perlu dikaji. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, hingga sampai saat ini belum terlaksana pengubahan sistem pensiun bulanan tersebut menjadi pesangon yang diterima sekaligus ya. Karena hal itu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak katanya ya. Jadi tidak bisa tergesa-gesa. Saya tidak bisa bayangkan anggota PNS yang golongan rendah dapat pesangon, padahal mereka menginginkan gaji yang lebih baik saat masuk menjadi PNS, kata Peri. Nah jadi itu ya, ternyata sudah dibahas jauh-jauh hari pensiun bulanan
mau diganti dengan pesangon ini ya. Bahkan baru-baru ini Menpan RB kita yang baru, Bapak Cahyokumolo, mengungkapkan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan baik kita PNS, bahkan mengejutkan publik ya, apalagi pensiunan. Yang beliau mengatakan pensiunan PNS bisa diberikan uang sekaligus 1 hingga 1 miliar ya per orang ketika memasuki usia pensiun. Nah, ini tentunya sangat menarik untuk kita ikuti perkembangan beritanya seperti apa nanti kelanjutannya. Mudah-mudahan jika perhitungan skema tersebut masuk oleh pakar-pakar di kementerian sana, itu bisa terrealisasi ya Bapak Ibu. Kita berharap hal yang sama ketika pensiun mendapatkan sekaligus. Mungkin ada yang tidak setuju, silahkan berargumen di kolom komentar ya. Jika lebih memilih untuk menerima setiap bulannya, namun tentunya dengan taraf yang lebih layak untuk Bapak Ibu ya. Jadi itu, mudah-mudahan skema perhitungan ini terus dibahas dan kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah di Kementerian Keuangan yang menyetujui usulan dari Kementerian PAN RB tentang pemberian pensiun PNS dalam bentuk pesangon ya. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini ulasan berita dari saya dari TV Rensegen. Terima kasih sudah mengikuti ulasan berikut. Nah, saya katakan sekali lagi, berikan komentar Bapak Ibu. Saya buka seluas-luasnya untuk berargumen setuju atau tidak setuju. Atau ada solusi lain yang lebih menarik yang tentunya mungkin tidak terpikirkan oleh pemerintah. Silahkan berikan komentar Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari perkataan saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Salam.